Selamat siang anak ibu yang baik. Nah, siang ini kita belajar agama ya. Coba kita lihat ini. Sepertinya kalau kita lihat gambar ini, ada yang ini, apa ini? Ini nih, suruh-suruannya, artinya ini roh baik. Tetapi ada di sini sepertinya seram ya. Mungkin ini roh-roh jahat atau dosa ya, yang mau merasuki oleh manusia. Tergantung manusianya yang baik diterima atau dari yang jahat ya. Kita lihat di sini. Kain dan Habel, Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Kain dan adiknya Habel. Kain bekerja sebagai petani, Habel menjadi penggembala domba. Pada suatu hari, Kain dan Habel mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Tuhan. Kain mengambil sebagian dari hasil panennya, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Demikian juga Habel, ia mengambil seekor dari anak dombanya yang sulung, menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya, tetapi Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Kain menjadi marah sekali dan mukanya muram. Maka berkatalah Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram?" Nah, diulang Tuhan kepada Kain ya. "Jika engkau berbuat baik, pastilah engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya," kata Tuhan kepada Kain. Lalu kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke ladang." Ini ya. Lalu kata Kain kepada Habel, si Kain yang mengajak si Habel ya, adiknya, "Mari kita pergi ke ladang." Nah, ketika mereka sampai di ladang, tiba-tiba Kain memukul dan membunuh Habel adiknya. Kemudian Tuhan bertanya kepada Kain, Di mana Habel adikmu?" kata Tuhan kepada Kain. Kain menjawab, "Saya tidak tahu. Haruskah saya menjaga adikku?" katanya. Berbohong dia ya, padahal dia sudah membunuh tadi. Lalu Tuhan berkata, "Mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu?" kata Tuhan kepada Kain. "Darah adikmu si Habel berseru kepadaku dari tanah." Darah adikmu, adiknya itu si Habel, berseru kepadaku dari tanah. "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang telah menyerap darah adikmu." Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang telah menyerap darah adikmu. Terkutuk katanya si Kain tadi, kata Tuhan, karena dia jahat pembunuh ya. "Engkau tidak bisa lagi mengusahakan tanah. Jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi." Ngeri ya. Tuhan berkata, kau tidak bisa lagi tinggal di bumi, di tanah ini. Engkau menjadi pengembara. Pengembara itu tempat tinggalnya di hutan, di sana sini ya. Maka kata Kain kepada Tuhan, "Hukuman itu terlalu berat. Saya tak dapat menanggungnya," kata si Kain. "Hukuman itu terlalu berat Tuhan, saya tak dapat menanggungnya," kata si Kain. "Engkau mengusir saya dari tanah ini, jauh dari kehadiranmu. Karena memang di tanah itu Tuhan kan selalu hadir." Si Kain berkata, "Kau usir aku dari tanah ini, jauh dari kehadiranmu." Artinya dia jaranglah bertemu Tuhan ya. "Saya akan menjadi pengembara, tidak punya tempat." Saya akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat ya, tidak punya tempat tinggal di bumi, dan saya akan
dibunuh oleh siapa-siapa yang menemukan saya. Dia sudah mulai takut. Saya akan pengembara, katanya, yang tidak punya tempat tinggal di bumi, dan saya akan dibunuh orang. Ya, namanya dia tidak punya rumah, hanya nanti tinggal dia di hutan, di gubuk-gubuk, di liang-liang, ya. Tahu liang apa namanya itu di kota ini ya? Gua, ya. Namanya dia pengembara. Nah, jadi takut juga dia dibunuh orang rupanya. Padahal dia pembunuh tadi ya kan. Tetapi Tuhan baik sama dia. Coba lihat. Tetapi Tuhan berkata, tidak, engkau tidak akan dibunuh. Barang siapa yang membunuh engkau akan mendapat pembalasan 7 kali lipat. Siapa yang membunuh dia katanya mendapat balasan 7 kali lipat. Masih sayang Tuhan sama dia. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya siapa yang bertemu dengan dia tidak membunuhnya. Lalu pergilah Kain dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod, ya, di sebelah timur Eden. Tinggallah dia di tanah Nod, mengembara lah dia, namanya mengembara. Ya di hutan-hutan lah, ya kan, di hutan-hutan, di gua-gua, mungkin di bawah pohon yang rindang-rindang, ya. Kasihan juga karena perilakunya yang jahat tadi. Jadi di sini anak ibu yang baik, perilaku ini perilaku yang jahat. Nah, di sini tadi si Hawa dan si Adam, atau si Adam dan si Hawa memiliki 2 anak, ya. Anak pertama namanya Kain. Ya, anak yang paling sulung itu anak yang paling besar. Kalau bungsu anak yang paling kecil, ya. Sedangkan adiknya namanya si Habel, ya. Adik si Kain namanya si Habel. Anak siapakah? Anak siapakah mereka berdua itu? Anak si Adam dan si Hawa, ya. Siapa nama anak si Hawa tadi? Anak pertama si Kain. Yang paling kecil adiknya si Habel. Jadi di sini coba lihat anak ibu yang baik. Si Kain kerjanya bertani, mungkin luas, pertaniannya banyak dan juga hasilnya. Sedangkan si Habel kerjanya itu menjadi gembala domba, penjaga domba, ya. Dia memelihara domba. Itulah kerjanya. Pada suatu hari Kain dan Habel mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Tuhan. Nah, seperti kita kan setiap hari Minggu kan kita berikan persembahan kita kepada Tuhan kan. Jadi kita pun tak boleh kayak si Kain, ya. Si Kain nanti di sini pasti mempersembahkan yang jelek, ya. Kita hari Minggu memberikan persembahan. Coba lihat. Si Kain mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Tuhan. Kain mengambil sebagian dari hasil panennya lalu mempersembahkannya kepada Tuhan, ya. Dia ambilnya sebagian. Mungkin dia mengambil yang jelek kali, ya. Nanti kita lihatlah. Demikian juga dengan Habel. Ia mengambil seekor dari anak dombanya yang sulung. Yang sulung itu yang paling besar, ya, dari yang pertamanya, berarti yang paling besar. Menyembelihnya lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tengok, ya. Habel, ia mengambil seekor dari anak dombanya yang sulung. Mungkin anak dombanya banyak, tapi yang paling besar lah diambil, yang paling tua. Menyembelihnya lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya, tetapi Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Tuhan menerima persembahan Habel adiknya. Tuhan menolak persembahan Kain kakaknya. Kenapa Tuhan menolak persembahan Kain? Ayo kita lihat. Karena persembahan Kain dia memberikan tidak yang terbaik, ya. Dia memberikan yang jelek, mungkin tidak yang terbaik, makanya ditolak oleh Tuhan, ya. Terus sama seperti kita, kalau udah dikasih mama durung-durung atau kolekte 5.000. Datang kita jajankan 2.000 atau 3.000, kasih ke gereja 2.000. Itu salah. Tuhan nanti akan menolak persembahan kita loh. Tuhan melihat semua. Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Di mana-mana kita dari sini ke luar negeri, nampaknya semua di seluruh dunia, ya. Makanya dikatakan dia Tuhan ajaib. Makanya tadi dibunuh si Kain, si Habel, dibunuh. Bisa didengarnya suara darah si Habel itu berseru-seru, Tuhan aku dibunuh, Tuhan tolong aku, mungkin gitu dia. Walaupun berbohong si Kain, tetap aja Tuhan tahu, ya. Makanya Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Coba lihat. Jadi
Kenapa Tuhan tidak menerima persembahan si Kain, si Kain anak si Hawa ini, anak yang paling tua ini? Karena dia memberikan yang jelek, tidak memberikan yang terbaik. Jadi anak ibu yang baik, kita pun kalau memberikan persembahan kepada Tuhan, usahakanlah yang terbaik. Kalau dikasih mama 5.000, kasihlah 5.000 kepada Tuhan. Kalau dikasih mama 2.000, kasihlah 2.000. Kalau dikasih mama contohnya 1.000, kasih juga 1.000. Dikasih 500 perak, kasih 500 perak ya. Jangan kurangi, itu maksudnya ya. Berikanlah yang terbaik. Coba lihat di sini. Karena persembahan si Kain tidak diterima, Kain menjadi marah. Ya, Kain menjadi marah. Mukanya muram. Tahulah muka muram kan seram. Udah. Maka berkatalah Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas?" Panas maksudnya emosi, marah. "Mengapa hatimu muram? Kamu muram. Jika engkau berbuat baik," kata si Tuhan kepada si Kain, "jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu." Kalau kita suka mencuri, mengurang-urang, itu dosa di hati kita, dipengaruhi iblis hati kita ya. Jangan mau anak ibu dipengaruhi iblis ya. Maka dosa menunggu hati si Kain, katanya. Iyalah, dia dipengaruhi iblis. Ngapain ku berikan yang terbaik kepada Tuhan? Ku berikan aja yang jeleknya sama aku yang baik. Dipikirnya, padahal Tuhannya semua pencipta di bumi ini. Makanya tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup di dunia ini. Makanya berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Ya anak ibu yang baik ya. Oke. Terus lalu kata Kain kepada Habel adiknya, karena dia udah marah. Kenapa marah si Kain? Karena persembahan adiknya diterima, persembahan dia tidak diterima. Dia marah, lalu dia mengajak adiknya ke ladang. Dia bilang, si Habel baik-baik saja, mau-mau saja, orang baik kan, tidak tahu dia mau diapain dia. Lalu kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke ladang." Ketika mereka sampai, lalu si Habel mau. Ketika mereka sampai di ladang, tiba-tiba Kain memukul dan membunuh Habel adiknya. Jahat ya? Jahat dia. Kenapa dibunuhnya? Karena dia cemburu. Karena persembahan adiknya diterima Tuhan ya. Oke. Terus di sini, kemudian Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" kata Tuhan kepada Kain. Kain menjawab, "Saya tidak tahu. Haruskah saya menjaga adikku?" kata si Kain kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, "Mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu?" Apa yang mengerikan? Dia membunuh adiknya, mengerikan kan memang. "Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah katanya. Darah adikmu itu berseru-seru kepadaku dari tanah." Mungkin dibilang, "Tuhan, aku dibunuh si Habel kakakku." Karena Tuhan semua dia tahu ya. Oke. Itu. Terus, "Maka sekarang terkutuklah engkau," kata Tuhan. Tuhan mengutuk si Kain yang jahat itu. "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang telah menyerap darah adikmu." Di tanah daerah itu tidak boleh lagi si Kain. Terbuang dia dari tanah itu. Padahal tanah itu Tuhan selalu datang ke situ. Terbuanglah engkau. Tak boleh lagi kau di sini, kata Tuhan. Engkau tidak bisa lagi mengusahakan tanah, katanya. Berarti tidak bisa lagi bertani. Jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Berarti tanamannya tidak akan berbuah, tidak akan baik lagi tanamannya. Engkau akan menjadi pengembara. Jadi pengembara lah dia di hutan. Akhirnya maulah si Kain ini, pergilah dia pengembara di hutan. Tapi dikatakan terlalu beratlah Tuhan hukuman ini sama aku, katanya. Itu hal yang wajar, kata Tuhan, karena dia orang jahat ya. Lalu dia pergilah ke hutan, mengembara lah dia. Tapi takut juga dia dibunuh orang. Kata Tuhan, "Kau tidak dibunuh orang. Siapa yang membunuh kau akan mendapat balasan 7 kali lipat," katanya. "Akan kuberikan tanda kepadamu supaya jangan dibunuh orang." Tapi iya, selama seumur hidupnya dia menderita walaupun gak dibunuh orang ya. Oke. Lalu pergilah si Kain ke tanah Nod. Ya, ke tanah Nod lah pergi si Kain. Disitulah dia mengembara ya. Jadi anak ibu yang baik selalulah berbuat baik ya. Jangan selalu berbuat jahat kepada adik, kakak ataupun orang lain. Jangan suka cemburu ya. Itu akibatnya Tuhan marah ya. Dan selalulah berikan
persembahanmu dengan ikhlas. Jangan kayak si Kain tadi tidak ikhlas dia memberikan persembahan, maka dia berikan yang jelek ya. Selalulah berikan persembahan yang baik. Kita ikhlas memberikan persembahan ya. Oke lah, sekian pembelajar kita hari ini. Terima kasih.